ya, sehat semuanya. Ini hari ini kok ada yang kosong nih tempatnya nih. Siapa yang nggak datang? Ibu absen dulu kalian ya. Rafifa. Saya Bu. Zahira. Saya Bu. Rizka. Saya Bu. Oke, semuanya hari ini hadir kecuali M. Fadil Ramadan. Kemana Fadil nih? Ada suratnya nak? Ini Bu. Makasih. Oh, ternyata Fadil lagi sakit kerumut nih anak ibu semuanya. Oke, baiklah anak ibu semuanya, mari kita doakan Fadil supaya cepat sembuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak ibu semuanya, masih semangat hari ini? Masih Bu. Oke, kita bakar dulu semangatnya ya. Kita sama-sama dulu nyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, tahu kan? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Terima kasih anak ibu semuanya, kalian sudah semangat hari ini untuk belajar. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian ini. Minggu lalu kita ada belajar apa? Coba, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Pembelajaran geografis wilayah Indonesia. Kita belajar tentang letak geografis. Ya, benar anak ibu ya. Indonesia terletak di 2 samudera dan 2 benua. Nah, kalau 2 samudera ada samudera apa aja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, pintar anak ibu. Terus kalau dia benua, Indonesia diapit oleh 2 benua. Yang pertama, benua Asia, kemudian Australia. Iya, pintar anak ibu semuanya. Nah, jadi kita kan sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Indonesia itu terletak di wilayah yang strategis karena dia diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Nah, jadi letak geografis Indonesia ini akan mempengaruhi keadaan di sekitarnya, baik itu dari kegiatan ekonomi, sosial, budaya, maupun bentuk dari kenampakan alamnya itu sendiri. Nah, jadi anak ibu, hari ini kita masuk ke dalam tema baru nih, yaitu tema 9, benda-benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran 4 tentang kenampakan alam. Nah, jadi setelah kita belajar subtema ini melalui diskusi kelompok dan pengamatan gambar yang telah ibu berikan di PPT, nah anak ibu nanti bisa menganalisis kenampakan alam dengan tepat dan benar. Kemudian dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan melalui tayangan video yang ibu berikan, nanti anak ibu bisa dapat menganalisis perbedaan antara kenampakan alam wilayah perairan dan wilayah daratan tadi. Nah, kemudian melalui diskusi, pengamatan video, dan bermain games, nah, nanti anak ibu diharapkan bisa menganalisis ciri-ciri dan contoh-contoh dari kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian melalui tayangan video juga, nanti anak ibu semuanya diharapkan dapat membuat laporan analisis pengamatan video dan juga bisa mengkomunikasikan pembelajaran kita hari ini dengan baik dan benar. Bisa ya anak ibu semuanya ya? Bisa. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya ya. Masih semangat kan? Masih. Oke. Baik, nah perhatikan dulu gambar ini ya. Nah, di sini ada judul tentang penampakan alam Indonesia. Dari judul ini kira-kira kita bahas apa ya hari ini? Ada yang tahu? Coba. Ya coba Jahira. Tentang alam. Iya, tentang alam. Terus ada apa lagi? Kira-kira? Ya coba. Tentang kota. Terus ada apa lagi, Nak? Ada yang tahu? Laut. Tentang laut, berarti tentang perairan, bisa ya? Nah, coba kalian perhatikan dulu ini. Nih, ada beberapa gambar yang ibu tampilkan di sini. Ada gambar apa aja? Coba silakan anak ibu semuanya. Ada gambar apa? Gunung. Terus ada apa lagi? Perairan. Sungai. Ya. Terus ada apa? Ada gambar apa? Ada kota. Ada kota. Terus Ada desa. Nah, itu semua dari gambar-gambar yang ibu tampilin ini, kira-kira apa ya kaitannya sama materi kita hari ini? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya coba Dela. Kan pelajaran materi hari ini tentang kenampakan alam. Jadi yang kita bahas hari ini tentang wilayah perkotaan, perdesaan, pegunungan, perairan. Iya, pinter anak ibu. Tepuk tangan untuk Dela.
wilayah perairan, wilayah kenampakan alam daerah daratan, seperti itu ya anak ibu ya. Nah sekarang di sini arti dari kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan sendirinya, terbentuk dari peristiwa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenampakan alam ini juga bisa kita bilang dengan segala sesuatu yang ada di alam yang terjadi dengan sendirinya dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenampakan alam di Indonesia ini dia memiliki ciri khas tersendiri nih anak ibu semuanya. Dan di Indonesia itu dia memiliki bentang alam yang berbeda-beda juga gitu, di setiap daerahnya. Nah, di sini kita kan sudah tahu tadi arti kenampakan alam itu apa kan? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya. apakah kenampakan alam itu terbentuk dari alam saja? Nih, teman kita ada nanya, apakah kenampakan alam itu terbentuk dari alam saja? Katanya, coba ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, coba Zahira. tidak, karena kenampakan alam ada yang dibuat sendiri. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Zahira. Ya, benar ya. Tadi kan kita sudah lihat kenampakan alam itu yang terjadi dengan sendirinya dan dibuat oleh tangan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kenampakan alam di Indonesia itu ada dua, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, jadi untuk pertanyaan dari teman kita tadi, jawabannya enggak, tidak semua terbuat dari alam saja, tapi ada juga kenampakan buatan. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam dibuat oleh campur tangan manusia. Nah, seperti itu ya anak ibu semuanya. Nah, sekarang perhatikan video dan tayangan berikut ini ya. Nah, tadi kan kita udah melihat videonya nih. Ada apa aja sih dari video itu? Coba, ada yang tahu? Apa aja? Saya. Satu dulu. Ada danau. Ada danau. Kemudian ada apa lagi? Dataran rendah. Dataran rendah. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Terus ada apa lagi? Teluk. Teluk. Ada apa lagi, Nak? Coba, ada apa lagi tadi? Tanjung. Ada tanjung. Ada apa lagi? Bukit. Ada bukit. Iya, berarti kalian sudah menyimak ya isi dari video itu ada apa aja. Nah, sekarang ibu mau kalian bentuk ke dalam beberapa kelompok nih. Ada 2 kelompok. Silahkan kalian tentukan kelompoknya masing-masing dan tentukan ketuanya ya. Baik anak ibu semuanya, kedua kelompok ini udah membuat kelompok dan udah membentuk siapa ketuanya kan? Di sini ketua kelompoknya siapa? Rafifah Bu. Rafifah. Di sini? Zahira Bu. Zahira. Oke, sekarang ibu membagikan LKPD untuk kalian dulu ya. Ini kelompok ini. Saya Bu. Iya. Nah, silahkan buka LKPD-nya, nah Ibu. Nah, tadi kan kita sudah melihat tayangan video yang Ibu berikan, ya kan? Sekarang Ibu mau kalian menganalisis soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini. Nah, sesuai yang ada di LKPD kalian. Coba kalian analisis jenis kenampakan alam yang ada pada video yang udah Ibu tampilkan tadi. Nah, kalian analisis ya dari video tadi apa. Kemudian analisis ciri-cirinya bagaimana, ciri-ciri penampakan alam yang ada pada video tadi. Oke. Terus yang ketiga, kalian analisis contoh-contoh penampakan alam berdasarkan video yang udah kalian tonton tadi. Di sana Ibu ya? Bisa Bu. Paham ya? Paham. Oke.
Oke, Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian berdiskusi ya. Silakan anak Ibu dimulai dari sekarang. Berdiskusi, ini Ibu ada tampilin video yang tadi ya untuk bahan kalian berdiskusi. Silakan sekalian disimak juga. Kelompoknya maju ke depan dan ambil 3 item yang ada di dalam box yang ini, kemudian 1 item yang ada di sini. Silahkan anak Ibu. 3. Yang ini 3, yang ini 1. Oke. Baik anak Ibu, udah dapat semuanya? Sudah kan? Sekarang coba kalian buka apa item yang kalian dapatkan. Kalian kan tadi sudah membuka kartu permasalahannya. Sudah dapat kan kartu permasalahannya? Dapat, Bu. Sudah kan? Nah, di situ bisa kalian analisis. Dari kartu permasalahan ini termasuk ciri-ciri dari wilayah apa ya gitu. Bisa ngerti kan anak Ibu? Bisa, Bu. Nah, kalian tempelkan ini di lembar kerja peserta didik halaman 3. Paham ya anak Ibu ya? Paham. Nah, silakan anak Ibu semuanya. Nah, sudah selesai kan anak-anak semuanya? Sekarang coba kalian buka item yang satunya lagi yang udah kalian ambil tadi. Silakan dibuka. Nah, kelompok 1 ada dapat item pulau apa? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Kalau kelompok 2? Pulau Jawa. Oke. Sekarang Ibu mau tiap-tiap kelompok nyanyikan lagu daerah sesuai dengan pulau yang kalian dapat. Silakan coba kelompok 1. Kalian Pulau Sumatera. Silakan menyanyikan lagu daerah Pulau Sumatera. Yo, 1, 2, 3, ya. Sinaga tulo, tulo batulo. Sinaga tulo, tulo batulo. Kelompok 2 silakan nyanyikan lagu daerah Pulau Jawa. 1, 2, 3, ya. Mundur pacar gemereng. Terima kasih anak Ibu semuanya yang udah menyanyikan lagu daerah sesuai dengan pulau yang kalian dapatkan masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugas di LKPD yang selanjutnya terkait dengan gambar pulau yang kalian dapatkan. Kalian bisa mencari gambar-gambarnya di box yang udah Ibu sediakan ini, lalu kalian tempelkan sesuai dengan pulau yang kalian dapatkan. Ngerti kan anak Ibu semuanya? Kalian cari gambar kenampakan alam berasal dari daerah pulau yang kalian dapatkan. Nah, sekarang Ibu mau ketua kelompoknya silakan ambil beberapa gambar yang ada di box ini. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi ya. Silakan anak Ibu semuanya.
ada di Indonesia dan juga contoh-contohnya. Sekarang kita melanjut ke materi yang selanjutnya nih, yaitu hubungan antara penampakan alam dengan aktivitas manusia. Jadi ada yang tahu nggak apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Gak ada yang tahu ya. Sekarang coba ibu mau kalian perhatikan video ini ya. Melihat video pembelajaran yang kedua nih. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih hubungannya ya video yang ibu tampilin tadi sama materi kita penampakan alam? Coba ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, dari kelompoknya Jira dulu. Apa coba? Dari video tadi, orang yang dari daerah pantai bekerja sebagai nelayan atau kuliah. Iya, pintar. Saya tepuk tangan dulu untuk kelompok Jira. Nah, terus ada apa lagi? Coba dari kelompoknya Pipa. Saya, Bu. Iya, silakan. Biasanya orang yang dari daerah pegunungan bekerja sebagai pedagang sayuran. Iya, pintar. Tepuk tangan lagi dong untuk kelompoknya Pipa. Nah, sekarang ibu mau kalian analisis lagi dari video yang telah ibu berikan tadi, hubungan penampakan alam dengan kehidupan masyarakat sekitar dari segi ekonomi, misalkan terus dari makanannya dan lain-lain berdasarkan video yang udah ibu berikan tadi. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang ibu kasih dulu lembarnya, lembar kerjanya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan anak ibu. Baik anak ibu semuanya, tadi kan kita udah berdiskusi mengenai analisis tentang penampakan alam wilayah perairan dan wilayah daratan beserta dengan ciri-ciri dan contoh-contohnya. Sekarang ibu mau kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan sini ya. Ibu mau kelompoknya Afifa dulu maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Silakan nak. Gambar 1 adalah penampakan alam wilayah daratan. Perhatikan ya, perhatikan. Terdiri dari 2 atau lebih benua. Gambar 2 adalah penampakan alam wilayah daratan. Gunung berada di daratan tinggi. Ada gambar ketiga adalah penampakan alam wilayah perairan. Bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan letaknya rendah dari daerah di sekitarnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Afifa. Gambar 5 adalah penampakan alam wilayah darat. Namanya daratan tinggi. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya daerah memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl dan memiliki Udara yang udara yang Nah, jadi seperti yang udah kita ketahui anak ibu semuanya, dari gambar ini udah ada terdapat contoh dan ciri-ciri dari penampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, jadi di sini ada gambar selat di mana ciri-ciri dari selat ini yaitu berada di antara dua pulau. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, tadi kan kita sudah melihat presentasi dari analisis tentang penampakan alam wilayah perairan dan wilayah daratan. Sekarang ibu mau kita yang ke tugas kedua, presentasikan laporan hasil diskusi kalian terkait tentang contoh-contoh penampakan alam yang ada di wilayah daratan dan wilayah perairan. Ibu mau dari kelompoknya Jahira dulu maju ke depan. Silakan anak ibu. Silakan. Kelompok 1 mendapat item Pulau Sumatera. Contoh penampakan alam di Pulau Sumatera adalah Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Sungai Musi, Lembah Rama, Sungai Batanghari.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zahira. Nah, tadi kelompoknya Zahira sudah memberikan contoh penampakan alam yang ada di Pulau Sumatera. Tadi ada apa aja coba? Ada apa aja? Gunung Kerinci, Musi. Nah, jadi setelah Ibu lihat kelompoknya Zahira ini sudah memberikan contoh-contoh yang baik ya. Sudah pas, cuman ada satu kekurangannya ini, ada lembah Rama yang mereka buat. Dimana lembah Rama ini bukan berasal dari Pulau Sumatera, tapi lembah Rama ini berasal dari Pulau Sulawesi. Jadi kalian harus lebih fokus lagi ya kelompoknya Zahira. Oke, sekarang Ibu mau lihat dulu laporan pengamatan dari kelompoknya Afifa. Silakan maju ke depan, Nak. Kelompok 2 mendapatkan item Pulau Jawa. Contoh penampakan alam di daerah Pulau Jawa adalah Lembah Baliem, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Sungai Citarum, Sungai Selak. Nah, di sini Ibu lihat ya, untuk kelompoknya Afifa sudah bagus ya mengenai laporan hasil pengamatannya. Cuman juga ada nih kesalahan dari kelompoknya 1, di mana ini adalah Lembah Baliem yang mereka buat. Lembah Baliem itu bukan dari Pulau Jawa, tetapi dari Pulau Papua. Jadi kalian kelompok 2 harus lebih fokus juga ya, supaya kalian tidak salah lagi dan bisa memperbaiki kesalahan kalian. Oke? Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sekarang coba Ibu mau kelompoknya Zahira sebutkan contoh-contoh penampakan alam yang ada di Pulau Sumatera tadi. Silakan. Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Sungai Musi, Sungai Sadari. Oke, terima kasih. Sekarang coba kelompoknya Afifa. Gunung Semeru, Gunung Merapi, Sungai Citarum, Gunung Selamet, Sungai Bengawan Solo, Pantai Pangandaran. Oke, jadi kelompoknya Afifa itu merupakan contoh penampakan alam dari Pulau Jawa. Nah, sekarang Ibu mau selanjutnya kita presentasikan laporan hasil pengamatan tentang hubungan penampakan alam dengan aktivitas manusia. Silakan dari kelompoknya Afifa dulu maju ke depan. Nanti misalnya orang-orang yang di daerah pergunungan bekerja sebagai pedagang sayuran, buah-buahan udara di daerah pegunungan dan belum dingin sejuk, misalnya orang pergi Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Afifa. Tadi kelompoknya Afifa sudah menjelaskan tentang hubungan penampakan alam dengan aktivitas manusia di dataran tinggi seperti pegunungan. Nah, jadi mereka tadi menjelaskan bahwasanya kalau orang-orang yang di daerah sekitar pegunungan itu biasanya bekerja sebagai pedagang sayuran. Sekarang coba dari kelompoknya Zahira. Coba kalian presentasikan laporan hasil diskusi kalian. Silakan anak Ibu. Sekarang rendah orang yang dari daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan dan kuli angkut. Orang yang daerah pantai makanan setiap harinya adalah ikan, udang dan lain-lain. Di daerah pantai biasanya kalau mau berkendaraan menaiki kapal. Cuaca di daerah pantai cenderung dan panas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zahira. Tadi kelompoknya Zahira mendapatkan analisis tentang daerah dataran rendah seperti pantai. Nah, jadi hubungannya dengan penampakan alam, kalau misalkan orang-orang di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, terus kuli angkut. Nah, jadi kalau orang-orang di sekitar pantai itu dari segi makanannya itu bagaimana? Mereka makan apa? Ikan, kepiting, dan Iya. lain-lainnya. Ya, berarti daerah dataran rendah seperti pantai, masyarakat sekitarnya memakan hasil tangkapan laut. Nah, tadi kan kita sudah presentasi nih kan. Sekarang Ibu mau kalian perhatikan video pembelajaran yang terakhir nih. Perhatikan ya.
yang Ibu berikan ini kan. Sekarang Ibu mau coba kalian ceritakan apa yang kalian pahami dari video tadi. Coba Zahira silakan. Letak wilayah Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Iya, kemudian apa lagi? Saya Bu. Iya, coba Pipa. Wilayah dataran rendah. Satu, tingginya lebih dari 0 sampai 200 meter. Ya. Kedua, banyak dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Iya, terus ada apa lagi tadi? Ketiga, digunakan untuk pertanian, perkebunan, permukiman. Ya, terus ada apa lagi tadi selain dataran rendah? Ada apa lagi tadi? Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi apa? Tingginya lebih dari 700 meter. Iya, terus Udaranya sejuk. udaranya sejuk. Kemudian Digunakan untuk tempat wisata. iya, untuk tempat wisata. Terus ada apa lagi tadi dari videonya? Coba Rizka, ada apa tadi? Sungai. Ya, ada sungai ya. Gimana tuh sungai itu? Sungai adalah aliran air yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus. Iya, mengalir secara terus-menerus. Terus ada apa lagi? Sungai dimanfaatkan untuk membudidayakan ikan. Iya, budidaya ikan. Berarti tadi ada sungai, ada dataran tinggi, dataran rendah. Terus ada apa lagi tadi dari video? Coba. Ada danau. Oh, ada danau. Gimana kalau danau itu? Danau genangan air yang amat deras. Amat luas. Berarti danau adalah genangan air yang amat luas. Terus ada apa lagi? Coba Dela. Pegunungan. Oh, ada pegunungan. Apa itu pegunungan? Kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Iya, ada pegunungan dan ada gunung tadi ya. Berarti kalian semuanya udah paham terkait materi video ini ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak ibu semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah semangat hari ini untuk belajar, sudah antusias sekali mengikuti pelajaran hari ini ya. Dan ibu lihat dari kedua kelompok tadi, yang paling aktif adalah kelompok Zahira. Tepuk tangan untuk kelompok Zahira. Ayo ketua kelompoknya silakan maju ke depan ya. Oke anak ibu semuanya, hari ini kita kan sudah membahas mengenai materi kenampakan alam, wilayah perairan dan wilayah daratan. Nah sekarang ibu mau ya coba satu orang di sini sebelah ibu ceritain dan apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini tadi. Ayo coba, Zahira coba sini yuk. Kita cerita dulu apa yang udah kita pelajarin hari ini. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi oleh peristiwa alam. Sedangkan penampakan buatan dibuat oleh manusia. Penampakan alam yang kita bahas tadi adalah penampakan alam wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perairan. Penampakan alam wilayah daratan contohnya seperti daratan tinggi, dataran rendah, gunung dan pegunungan. Sedangkan penampakan alam wilayah perairan seperti contoh laut, selat, pantai, danau. Ya, kemudian apa lagi kita pelajarin? Penampakan alam wilayah daratan contohnya seperti gunung, udaranya sejuk dan di atas dan 400 meter di atas permukaan laut. Ya, kemudian ada apa lagi? Penampakan alam wilayah perairan seperti contoh pantai. Ya. Pantai udaranya panas dan orang biasanya kerja sebagai nelayan. Iya. Penampakan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Kalau orang yang tinggal di gunung atau dataran tinggi, dia biasanya kerja sebagai pedagang dan makanan sehari-harinya adalah sayur-sayuran. Iya. Dan alat transportasinya adalah mobil dan bus. Dan kalau di gunung udaranya sejuk. Sedangkan orang yang tinggal di dataran rendah, dia biasanya kerja sebagai nelayan atau kuli angkut. Dan makanan sehari-harinya adalah ikan, udang, dan lain-lainnya. Dan alat transportasinya adalah kapal.
Udara di dataran tinggi atau pantai, dataran rendah atau pantai adalah panas. Ya, tepuk tangan dulu untuk Zahira. Silakan dulu anak ibu. Nah, jadi benar ya, kita kan tadi sudah membahas mengenai kenampakan alam. Jadi kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terjadi karena peristiwa peristiwa alam. Sedangkan kalau dia kenampakan buatan berarti dia dari tangan manusia. Dari tangan manusia. Nah, jadi kenampakan alam yang kita bahas tadi ada kenampakan wilayah, daratan dan wilayah. Tadi ciri-ciri dari pegunungan yaitu terdiri dari beberapa gunung. Sedangkan gunung itu terdiri dari satu gunung. Kalau gunung itu dia memiliki ketinggian berapa? Di atas 600 meter. Sedangkan kalau dia dataran rendah biasanya dimanfaatkan orang sebagai tempat tinggal. Terus ketinggiannya itu dari 0 sampai 200 meter. Penampakan alam itu mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, jika orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan biasanya dia bekerja sebagai pertanian, ya kan? Sebagai pertanian, dan di mana ciri-ciri dari pegunungan itu dia memiliki iklim atau cuaca yang sejuk dan dingin. Ya, kalau kita mau ke pegunungan, kita menggunakan alat transportasi seperti mobil dan bus dan mengikuti jalur pegunungan yang berkelok. Sedangkan kalau kita ada di daerah dataran rendah seperti pantai, nah biasanya itu udara atau cuacanya itu panas. Dan orang-orang yang tinggal di daerah dataran rendah seperti pantai ini bekerja sebagai nelayan. Jadi jenis makanan yang dimakan pun adalah hasil dari tangkapan dari laut seperti ikan, udang, dan lain-lain. Paham ya anak ibu semua ya? Dan alat transportasinya itu juga seperti kapal. Oke, semuanya udah paham? Sekalian di rumah anak-anak catat, kalian buat montase dan juga kampanye sederhana tentang pelestarian atau menjaga kenampakan alam yang ada di Indonesia atau di sekitar kita. Jangan lupa ya, kalian buat PR-nya dan dikumpul pada tanggal 1 Desember nanti. Bisa ya? Ibu mau kalian menjawab pertanyaan terakhir yang ada di lembar soal ini ya. Setelah itu ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian menjawabnya. Bisa kan anak ibu? Oke, sebelum kita pulang anak-anak di rumah jangan lupa kalian belajar ya mengenai tema selanjutnya. Dan sekarang sebelum kita pulang, mari duduknya yang rapi dulu dan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu semuanya, terima kasih karena sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah dan titip salam buat orang tua kalian ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.